secara singkat akan saya jelaskan di sini. Oke, ini saya ulang sedikit ya. Kemarin di awal pertemuan Bapak Ibu sudah kita arahkan posisi di mana ya ketika belajar tentang UI UX design. Kemarin Bapak Ibu posisi di fase kedua, seorang desainer yang membuat konsep hasil dari ide kreatif orang-orang planning ya. Orang-orang planning adalah orang pebisnis, pengusaha, terus kemudian ada analis data atau riset data, terus kemudian owner ya, bisa pimpinan atau yang punya modal ya. Mereka punya ide kreatif supaya bisnisnya jalan bagaimana, alurnya bagaimana. Nah, itu hasil dari perbincangan atau rapat ya, itu akan dibuat konsepnya dengan berbentuk visual atau gambar atau video atau animasi ya oleh orang desainer. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah masuk ke dunia ini ya, di dunia konsep desainer sebuah website, bisa toko online atau company profile, supaya dijelaskan supaya lebih mudah untuk diterapkan nanti di development-nya. Kalau dulu sebelum ada orang desainer ya, masih belum pas gitu ya posisinya. Dulu itu yang ngerjain ya langsung development. Cuman orang development mikirnya desain sama coding akan waktu itu ya agak lama pengerjaannya, karena dia harus kerja membuat desainnya juga ala kadarnya, kurang kreatif, tetapi codingnya oke gitu ya. Jadi dan akhirnya dulu di tahun 90 hingga 2000-an websitenya ya seperti itu, tidak responsif, terus kemudian tampilannya masih kaku ya. Web 1 zaman dulu, web 1 atau web 2. Ketika zamannya web 3 karena ada CSS, ada tampilannya lebih responsif, nah maka stigma seorang project ya, sebuah project pasti ada orang atau butuh orang desainer khusus ya. Makanya orang desainer ini muncullah di situ kala itu. Muncullah orang-orang yang punya konsep, bikin desain dahulu baru dibuat development-nya, dan akhirnya mulai bermunculan sebuah website yang beraneka ragam, kreativitasnya, halamannya bagus, cepat diakses dan lain-lain ya. Nah, Bapak Ibu posisi di sini ya kemarin 4 hari itu. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu sudah mulai masuk ke fase ketiga, belajar tentang development, pembuatan website ya, hasil dari kerja desainnya tim UI UX design ya. Orang development ngapain? Ya, dia harus membuat tampilannya berbentuk HTML dan CSS. Jadi yang Bapak Ibu kemarin buat itu masih berbentuk gambar ya. Masih berbentuk full gambar semua. Nah, kalau sudah masuk ke website atau aplikasi, itu sudah ada bahasanya tersendiri. Bisa menggunakan bahasa pemrograman, ada database-nya yaitu PHP atau JavaScript, atau yang sudah familiar sekarang yaitu CI, Code Igniter atau Laravel ya, dan lain sebagainya. Nah, itu atau Python ya, bahasa Python yang sekarang sudah mulai banyak dipakai atau dibuat oleh orang-orang programmer. Di tempat kuliah juga masih menggunakan JavaScript, PHP, HTML, itu masih ya sebagai basic atau dasarnya. Tetapi kalau sudah di dunia industri, sudah sambil kerja, itu sudah bermacam-macam bahasa pemrograman yang dipakai supaya hasilnya lebih bagus lagi ya. Ada yang pakai Laravel, ada yang pakai CI, atau masih pakai PHP juga ada yang sudah Python dan lain-lain ya. Kalau aplikasinya mobile udah pakai React, Code.js dan lain-lain, atau Java ya, bahasa pemrograman Java buat handphone. Handphone itu bisa ke Android maupun ke Apple ya. Nah, itulah orang-orang development ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan
kurang berminat nih, saya di development, berminatnya di desain, ya tidak apa-apa. Tinggal hasil desain kita akan kita serahkan ke tim atau orang-orang pemrograman. Tetapi karena Bapak Ibu terlibat di Kartu Prakerja, mau nggak mau belajar juga ya tentang seorang development ya. Untuk hari ini kita akan berkenalan tentang development yang basic sekali ya. Kita harus tahu dasarnya dulu, tampilan HTML atau CSS itu bagaimana, terus cara membuat ya, cara membuat awalnya itu bagaimana. Sebelum masuk ke pemrogramannya, ada animasinya, terus ada apa itu, database ya. Karena kalau tidak ada database ya kelabakan ya sebuah website itu. Contoh yang database kayak seperti apa, Pak? Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu pasti saya yakin sudah sering belanja di Shopee atau di online ya. Pasti Bapak Ibu isi form kan, daftar, login, kemudian sampai checkout, bayar, akhirnya barang nyampe ke kita kan. Nah, itu kalau tidak dimasukkan dalam database, pasti kelabakan. Yang kelabakan siapa? Ya termasuk Shopee-nya, terus penjualnya, terus kitanya juga kelabakan kalau tidak ada database atau penyimpan data ketika di order ya. Karena fungsi database itu untuk menginfokan ya hasil dari orang order masuk ke admin, admin cross check. Nah, itu semuanya di database ya. Data-data itu masuk ke database. Di cross check, di packaging, statusnya sampai finish, sampai check out selesai, barang terkirim aman. Nah, itu harus ada database-nya, ada yang menelusurinya ya. Posisi di mana, dikirim di mana ya. Yang antar misalkan JNE posisi di mana. Nah, itu kita udah tahu karena informasi itu pasti ngambil dari database ya. Orderannya ini, Bapak ini dikirim ke alamat Bapak ini. Nah, itu perlu database. Nah, itulah Bapak Ibu ya, gambaran pada fase ketiga lebih lebih menanjak lagi ya, ilmunya lebih meningkat lagi karena eh, karena kita harus paham betul dari flow atau alurnya orang desainer, kita mau menerapkan ke dunia bahasa pemrograman, kemudian baru diinfokan ya, diinfokan ke browser-browser yang support ya. Contoh misalkan Chrome, Mozilla, Opera itu juga harus update selalu karena dia sama pemrograman harus sinkron atau harus saling berhubungan ya. Pasti selalu ada update di situ ya. Untuk apa update? Karena pasti ada celah-celah yang jahatnya, mungkin ada hacker, mungkin ada spam, mungkin ada malware yang akan bisa menyerang aplikasi kita atau menyerang website kita atau email kita. Jadi atau akun-akun sosial media kita. Itu salah satu penyerangan-penyerangan yang kita harus menangkalnya sebagai orang development, harus siap untuk diserang juga ya. Berarti kita harus mempersiapkan satpam-satpam untuk menjaga website kita maupun aplikasi kita ya. Selain dari pihak hosting yang punya security, tetapi di dalam coding, di dalam website kita juga harus kuat juga ya pengamannya. Seperti itu. Ibaratnya kalau kita punya ruko, Bapak Ibu, punya toko online, toko offline, kita punya ruko ya, pasti kita punya gembok untuk kunci kan pintunya. Kita nggak mungkin toko kita terbuka terus kan, pasti ditutup, pas mau istirahat dikunci, digembok, dan ada satpam di situ di ruko itu. Nah, itulah satpam offline ya, menjaga toko kita, menjaga dari kemalingan, terus mungkin kebakaran dan lain-lain atau keadaan yang tidak terduga ya. Sama seperti website Bapak Ibu, walaupun 24 jam online ya, kita harus menjaganya. Yang menjaga adalah satu hosting. Hosting itu yang kita sewa tempatnya ya harus kuat, aman, nggak boleh terserang malware atau spam atau hacker ya. Jangan sampai menjebol security kita. Yang kedua, sistem kita harus kuat juga ya. Setiap isi form harus ada sesuatu yang tidak boleh orang mudah masuk. Nah, seperti itu. Itulah tugas fase ketiga ya Allah, yaitu tugas development. Ya.
Jadi bukan hanya desain aja ya, kita membuat tampilan website sesuai dengan desainer, tetapi kita juga mikirin nih supaya website ini aman, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, informasi tentang posisi kita sekarang, hari kelima ini belajar di sini ya, development. Jadi setelah desain kita udah beres, masuk ke development. Oke, mungkin kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu pengenalan tentang HTML dan CSS. Saya share dahulu. Jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan seputar IT, sekali lagi ya, seputar IT, toko online, jualan online, terus kemudian keamanan data, terus sosial media, meningkatkan pendapatan, meningkatkan penjualan bisnis ya di online, Bapak Ibu bisa kontak ke babastudio.com yang akan membantu atau memberikan materi-materi pelatihan atau kursus di dunia digital marketing ini ya. Ya saya lihat dari posisi Bapak Ibu mungkin masih banyak yang produktif ya. Bapak Ibu produktif itu artinya semangat kerja. Bapak Ibu tidak mengganggu, ibaratnya pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan tiap hari ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dengan adanya kartu prakerja ini dan kemudian ada pelatihan dari Baba Studio ini, mungkin Bapak Ibu punya pencerahan, ide kreatif, nah itu bisa dimaksimalkan di kemudian hari ya. Walaupun kita tidak pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi dengan alhamdulillah rezeki dari sini Bapak Ibu semoga bisa lebih berkembang lagi ya. Baik Bapak Ibu, judulnya hari ini adalah modulnya tentang belajar pemrograman dengan HTML dan CSS sebagai desainer website. Ya. Kemarin kita di sini nih posisinya sebagai desainer web, tapi masih konsepnya ya, masih berbentuk gambar, belum jadi HTML ya atau dibuka di browser ya. Kemarin itu baru desainnya aja, merancang desainnya aja. Oke. Nah, materi apa saja yang akan dipelajari Bapak Ibu nanti setelah ini ya, setelah hari ini beres, Bapak Ibu nanti kontak ke babastudio.com ya. Bisa di WA-nya atau di LMS-nya atau kontak ke email dan lain-lain. Setelah ini itu pembelajarannya apa ya. Kalau kita lihat dari materi ini, Bapak Ibu akan diarahkan belajar ini ya, belajar tentang materi HTML dan CSS, pembuatan website, merancang halaman home dari header sampai slider kontennya, terus sampai footer ya. Nah, itu bagaimana cara membuatnya. Itu nanti akan diajari ya. Materi yang akan dipelajari yaitu pengertian HTML dan CSS. Kemudian install text editor. Install text editor ini adalah menginstal tools atau alat yang digunakan untuk mengerjakan ini, bahasa pemrograman ini ya. Sama seperti kemarin Bapak Ibu belajar UI UX design. Nah, alatnya apa? Kemarin kita menggunakan tools Figma dan Canva ya. Figma dan Canva. Sama juga seperti orang-orang pemrograman atau development harus menggunakan alat khusus ya, Bapak Ibu, digunakan untuk membaca bahasa pemrograman komputer yang diinginkan oleh teman-teman desainer atau tim marketing. Kita terapkan, kita ubah bahasa programnya, kemudian jadilah websitenya ya. Itu harus menginstal text editor. Nama softwarenya apa? Macam-macam, banyak sekali. Salah satunya adalah Virtual Code, terus kemudian Notepad++, ada juga Sublime Text, dan ada lagi Dreamweaver ya. Itu semua text editor yang biasa digunakan oleh teman-teman pemrograman. Tidak semua harus dipelajari, pilih salah satu juga tidak apa-apa. Yang penting
hasilnya. Jadi ada desain konsepnya, dibuat salah satu menggunakan, terserah menggunakan apa, text editor, yang penting hasilnya itu sesuai dengan harapan orang-orang planning tadi ya. Kalau tidak sesuai ya tidak masalah, walaupun pakai apapun ya text editornya, silakan. Kemudian nanti akan diajari atau diinformasikan tentang perbedaan website, company profile, dan e-commerce. Ya, mungkin sudah saya singgung waktu itu di awal website, pengenalan UX design, yaitu Bapak Ibu sudah kami beritahu tentang kriteria atau berbagai macam website. Ada company profile, ada e-commerce ya, ada e-commerce plus marketplace, ada yang website yang hanya satu halaman ya, one page namanya, atau landing page. Terus ada lagi website tentang portal berita, tentang portal kesehatan, atau tentang forum ya. Nah, termasuk ini salah satu, dua ini tuh company profile dan e-commerce bisa dua-duanya berdiri sendiri, bisa juga salah satu saja, bisa juga satu website itu ada dua-duanya gitu. Maksudnya ada website tentang company profile aja, jadi dia hanya menginformasikan jasanya doang atau produknya doang, tapi tidak ada checkoutnya, tidak ada sampai pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Itu namanya web company profile. Terus ada lagi web yang e-commerce, jadi dia langsung jualan langsung ya. Saya punya produknya 10, langsung dijual, harganya berapa, ada checkoutnya, ada finish sampai pengiriman barang, dan lain-lain, ongkir ya. Nah, itu namanya e-commerce. Ada juga yang begini Bapak Ibu, dia bikin company profile, terus ada shop-nya juga ya. Jadi dia menginformasikan tentang company profile, jasa apa aja, produknya apa aja, harganya juga disebutin. Nah, tetapi bisa juga diklik langsung check out, pembayaran, dan lain-lain. Bisa beli lebih dari satu quantity dan lain-lain. Jadi itu termasuk satu website, tapi ada dua di situ programnya, yaitu company profile dan e-commerce. Banyak yang seperti itu juga ya, bisa untuk jualan. Jadi tidak perlu bikin domain baru ya, dengan yang satu company profile, yang satu e-commerce, tidak perlu. Cukup satu domain bisa dibuat dua sistem ya. Sistem yang pertama company profile, sistem yang kedua e-commerce. Yang keempat, pengenalan HTML dan CSS, ini sama seperti yang di atas. Pengenalan lebih jauh lagi ya, fungsinya, terus kemudian cara triknya bagaimana untuk biar cepat diakses oleh Google ya, atau oleh Chrome itu dipanggil lebih cepat ya, tidak lambat. Nah, kemudian ketika membuat web company profile akan diajarin ya tentang konsep web company profile. Konsepnya bagaimana, alurnya bagaimana, halamannya ada berapa yang akan nanti dibuat di web company profile. Nah, itu harus dikonsep dulu Bapak Ibu ya, sebagai orang desainer tadi bikin konsepnya dulu. Company profile itu berapa sih halamannya, baru dibikin nanti. Per halaman mungkin bisa sama, bisa beda. Tetapi kalau header sama footer pasti selalu sama. Terus nanti ada studi kasus, yaitu membuat website company profile dan e-commerce dan cara upload ke hosting. Jadi nanti diajarin bikin website nih. Bikin websitenya apa? Company profile dan e-commerce. Setelah itu udah jadi nih, kita ngerjainnya di lokal ya, di laptop atau di komputer. Kemudian gimana nih cara upload ke hosting ya. Nanti itu akan kita ajarin, kita gambarkan cara upload ke hosting yang berbayar ya, biar tahu Bapak Ibu untuk sewa hosting dan domain itu ada materi, ada keuangannya ya. Untuk disewa bisa sebulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun, atau ada yang 2 tahun ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah upload project ke Git. Jadi ketika kita mengerjakan di text editor tadi, bisa kita upload tuh Bapak Ibu filenya. Kita upload kemana? Ke Git ya. Ke Git itu suatu tempat ya, suatu tempat yang bisa berhubungan langsung dengan hostingnya, ada koneksinya ya, ada apa? Loginnya gitu ya.
untuk masuk ke sebuah hosting. Nah, fungsinya apa Git ini? Supaya mudah dikerjakan di mana saja. Artinya, misalkan kalau kita tidak bawa laptop ya Bapak Ibu, kita tidak bawa laptop, terus kemudian kita ada posisi di luar kota, misalkan kita mau update nih produk kita, cukup kita tidak perlu cari cPanel dan lain-lain ya, cukup kita masuk ke Git ini, kemudian kita edit, kita upload. Jadi nanti otomatis lebih banyak lagi file-filenya ya yang ada di Git ini. Mungkin mirip seperti Figma, proyeknya banyak ya, bisa menampung. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Bisa ke kolom chat. Terus selanjutnya kita bahas tentang HTML terlebih dahulu sebelum CSS ya. Oke, HTML. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language merupakan standar markup untuk membuat suatu halaman web maupun aplikasi berbasis web. HTML ini ditemukan oleh tim Berners-Lee. Ya, HTML bersifat struktur yang membangun suatu page dengan dibantu CSS atau Cascading Style Sheet untuk mengatur tampilan serta JavaScript untuk mengatur kodenya. Jadi HTML ini kalau lahirnya perkiraan menurut kami di tahun awal 90-an ya Bapak Ibu, karena waktu itu saya tahun 94 saya pernah buka websitenya ac milan.com ya, tahun 94 tuh saya masih SMP ya, ya baru SMP 97 lulus. Nah itu SMP itu internetnya waktu itu saya berkunjung ke sebuah Telkom ya, sebuah punya BUMN pemerintah Telkom, dan situ ada pameran internet tahun 94 saya masih ingat. Saya buka internet lambat sekali waktu itu, lambat banget, tidak seperti sekarang ya, bandwidth-nya besar, space-nya besar, kecepatannya juga pakai mikrotik dan lain-lain, cepat banget. Kalau dulu itu buka smbilan.com tuh tampilannya ya, tampilan webnya itu masih kuno atau jadul banget. Ternyata di web Indonesia juga sama ya, portal-portal beritanya waktu itu yang ada apa ya, Kompas gitu kalau salah, atau lupa saya. Kalau itu tahunya ac milan.com karena setiap nonton Liga Italia, nah kita karena suka main bola juga ya, terus waktu itu suka klub bola AC Milan. Nah, saya cari tahu nih ada nggak di websitenya gitu kan. Nah, ternyata pas di koran kunjungi ya ac milan.com itu, pas saya kunjungin ya, webnya tuh lambat banget ketika buka ya. Ada gambarnya pemain, gambar piala champion gitu. Nah, itu lambat banget, gambarnya itu seperti diupload tidak dikompres ya. Jadi asal aja upload hasil dari foto langsung diupload, jadi lambat banget. Lambat banget dari atas ke bawah. Nah, itu HTML sudah ada, artinya itu bukanya pakai Internet Explorer, bawaannya Windows ya. Ketika kita install Windows, sistem operasi Windows waktu itu Windows 95 ya. 95, Windows 97, kemudian ya, terus Windows 2000, tahun 2000 itu pakai Internet Explorer. Jadi Mozilla belum ada, Opera belum ada. Chrome belum ada juga kalau misalnya Chrome, karena Google waktu itu masih belum booming ya. Yang booming waktu itu Yahoo, karena Yahoo dia udah bikin email. Waktu itu belajar email. Nah, pertama kali online yang belajar email itu dari Yahoo. Nah, ketika buka 9, lambat banget itu HTML tahun 90-an. Belum ada CSS ya. CSS itu tampilan supaya responsif, supaya tidak lambat, terus meringankan netizen yang ketika buka pakai laptop atau HP, itu fungsi dari CSS. Jadi semuanya dibikin kayak gambar, kemudian kayak animasi yang mirip hasil desain dari tim UI UX Design. Jadi bukan gambar. Nah, cara kerja HTML ini bagaimana? Jadi cara kerja ini Bapak Ibu, sebuah HTML ini adalah ketika klien ini kita orang yang mau browser ya, browsing,
Dia buka Chrome, dia buka IE atau Mozilla atau Opera dan lain-lain. Ketika buka itu, misalkan mau masuk ke google.com misalnya, atau mencari data penduduk misalkan ya, mencari data akun penduduk. Nah, ketika ada yang mencari seperti itu, nah setiap setiap perangkat ya, bisa laptop, bisa komputer, bisa handphone, bisa tablet dan lain-lain, itu pasti mempunyai IP, Bapak Ibu ya. IP itu Internet Protocol, yang ibaratnya alamat ya. Bapak Ibu kalau punya rumah kan pasti atau rumah kita kan pasti ada alamat ya, nomor rumah, ada nomor rumah, RT berapa, RW berapa gitu kan, alamatnya di mana, kecamatan, kelurahan dan lain-lain. Nah, itu alamat rumah. Kalau komputer sama Bapak Ibu, punya alamat, namanya alamat komputer kita, namanya IP, Internet Protocol, atau IP address ya, alamat Internet Protocol. Nah, ketika kita merequest sesuatu, bisa ke Google, Yahoo, dan lain-lain, nah nanti itu sebetulnya kita itu diarahkan ke sebuah server big data besar seluruh online internet ya. Itu cross check. Ibaratnya ngomongnya gini, itu ada IP sekian 192 seterusnya, dia merequest mau buka google.com misalkan. Ya, jadi saya mau buka google.com. Nah, ketika di refresh di server dicek IP-nya sekian, tersimpanlah data itu, terus dikirimkan ke direspon balik ya, direspon balik, balikin ke IP kita lagi dengan ditampilkan menggunakan Chrome atau Mozilla atau IE. Inilah browsernya. Browser ini harus kompatibel sama HTML atau CSS tadi, JavaScript dan lain-lain. Ya. Nah, itulah konsepnya ya Bapak Ibu. HTML itu berupa bahasa pemrograman digital, binary, angka 0 dan 1, terus kemudian ada yang visual juga. Nah, dikirim ke kita, dilihatinlah ke kita. Ini tampilan Google, ini tampilan kompas.com ya. Nah, alat menampilkannya pakai software browser, yaitu bisa Chrome, IE, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Nah, itulah fungsi HTML, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita hanya buka saja, misalkan mau buka Kompas, oh ini tampilannya Kompas gitu ya. Tetapi sekarang materinya, pembelajaran pelatihan ini adalah gimana tuh cara membuat itu gitu ya. Gimana nih cara membuat kompas.com tuh gimana, tampilannya kayak gitu gimana. Nah, nanti suatu hari Bapak Ibu punya ide kreatif bisa membuat tampilan portal berita mirip Kompas ya. Bisa beli domain sendiri, beli hosting sendiri, kita upload sendiri. Nah, itulah harapan kami, harapan dari Kartu Prakerja dan pelatihan dari babastudio.com ini, supaya Bapak Ibu mengenal di dunia IT lebih jauh ya, mengenal pemrograman, mengenal desainer ya, walaupun rumit, susah ya, memang betul rumit, susah, tetapi dengan keyakinan dikit-dikit kita paham ya. Nanti Bapak Ibu juga diajarin ilmu marketing ya, digital online. Gimana cara iklan, iklan di Google, cara iklan di Shopee, iklan di TikTok, iklan di Facebook, Instagram, supaya penjualan kita naik. Nah, itu ada caranya ya. Ada caranya dan ada optimasi optimalnya ya. Misalkan web kita itu supaya bagus, supaya banyak dibaca orang bagaimana, dikunjungi orang bagaimana caranya. Nah, itu ada caranya ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita install aplikasi text editor. Nah, inilah Bapak Ibu contoh eh, aplikasi yang sering dipakai ya. Ada Visual Studio, ada Notepad++, ada Sublime Text, ada lagi Dreamweaver, ada lagi macam-macam ya. Ada lebih dari 10, banyak ya aplikasi. Gimana sih cara membersihkan kartu jaringan apabila kartu jaringan tersebut memang tidak terbaca? Nah, oke. Silakan Bapak Ibu ya sambil dilihat kolom chatnya.
isi absensi ya. Silakan isi absensinya. Oke, nah kemudian contoh introduction atau basic tag HTML. Nah, jadi di pemrograman ya, Bapak Ibu, di pekerjaan sebuah pemrograman atau programmer atau development sebuah IT, website, online, internet ya, itu pasti tidak jauh dengan informasi tentang ini HTML. Jadi Bapak Ibu walaupun orang desain misalkan nih ya, Bapak Ibu orang desain mau nggak mau harus belajar juga tentang HTML. Karena apa? Orang desainer itu ketika membuat konsepnya seperti itu, nanti pasti berhubungan sama orang pemrograman, saling bertanya ya. Misalkan misalkan orang programmernya namanya si A misalkan, Bapak A, bisa nggak kalau saya desainnya seperti ini nanti diterapkan di HTML bisa nggak? Nah si Bapak A pasti ngecek dulu kan, cek dulu, riset dulu, bisa nggak ya misalkan tampilannya desainer seperti ini, bisa nggak dipraktekkan ditampilkan web seperti ini. Tetapi kalau di riset bisa, ada contohnya, ada rumusnya dan codingnya, ya dia bisa jawab, oh bisa Pak, aman gitu. Artinya apa? Orang desain sama orang programmer harus sinkron ya, harus synchronize, harus berhubungan, harus link, harus bergandengan tangan untuk mewujudkan sebuah proyek sistem yang bagus, yang benar, dan nanti akhirnya jadi gitu ya. Ketika jadi, ada orang pengunjung datang, akhirnya beli produk kita. Ada orang pengunjung kita datang kontak atau chat ke nomor admin yang ada di situ. Nah, artinya berarti web itu udah oke, udah benar, tampilannya juga tidak membingungkan, tidak ribet, sistemnya juga aman, cepat diakses. Nah, itu insya Allah ya, pasti si aplikasi atau website itu akan ramai dikunjungin para pengunjung ya. Nah, itu konsepnya. Dan itu di balik layarnya pasti ada rumus-rumus tag HTML. Contohnya ada di halaman ini, ada 4 ya Bapak Ibu. Ada 4 yang sering dipakai, yang pasti ada, dan sering dipakai. Contoh yang pertama adalah hit, tag hit. Jadi ini bacanya lebih kecil hit, lebih besar nih bacanya tag. Ya, di dunia HTML itu atau internet bacanya tag, HTML. Tag head. Berikut adalah tag untuk header dan title disarankan ke dalam header untuk judul dari page. Jadi rumusnya begini ya Bapak Ibu. Rumusnya namanya head. Harus ditutup dengan slash head. Ada tanda apa ini? Garis miring ya. Ini harus ada di akhirnya. Kemudian di sela-sela itu ada namanya title. The title ini nama judulnya, judul halaman ya, atau judul page. Dan ditutup dengan slash title. Nah, ini harus hafal, Pak. Iya, ini sebetulnya kalau di dunia pemrograman harus hafal. Soalnya kalau tidak hafal ya, misalkan nih kita ketinggalan slash-nya lupa gitu ya. Nanti hasilnya akan error. Bukan error sebetulnya, tampil tetapi tidak sempurna ya. Tidak bagus gitu. Jadi mungkin semuanya jadi hurufnya gede-gede gitu. Jadi padahal ada pembatasnya. Nah, seperti itu. Nanti kita kasih tahu ya, hit ini posisi di mana hasilnya ya. Kemudian ada lagi yang sering dipakai adalah H1, H2, H3. Ini harus ditutup juga, slash H1, slash H2, slash H3. Ini tuh untuk tampilan. H1 itu biasanya digunakan untuk judul ya Bapak Ibu. Judul artikel, judul blog, atau judul halaman. Itu pasti harus selalu H1 ya. H2 itu biasanya buat subnya, sub kalau apa ya, sub bagian. Kalau buku itu kayak bab gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nah, itu judul heading. Semakin ke bawah, semakin besar, semakin eh, besar ya, tetapi nanti hurufnya tapi semakin kecil ya, dari besar ke kecil font. Angkanya ini naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi hasilnya adalah dari besar ke kecil. Kemudian yang sering dipakai lagi adalah tag P. Tag P itu adalah paragraf. Jadi misalkan ada 3 paragraf,
satu paragraf itu 2 kalimat misalkan, nah itu harus seperti ini, dikasih P, gitu. Supaya apa? Nanti untuk ngedit CSS-nya mudah ya. Jadi nggak satu persatu tapi langsung semua. Terus kemudian apa ini? Link ya, tag link. Bapak Ibu pasti sering buka pas baca gitu ya. Di detik.com misalkan baca, kemudian ada link. Tiba-tiba ada link yang warnanya bisa biru, ada garis bawahnya. Nah, itu artinya namanya tag link ya. Untuk menaruh sebuah link ke dalam page. Kalau diklik, bisa larinya ke halaman yang lain, bisa ke domain lain, dan sebagainya. Nah, tampilannya bagaimana seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita lihat di layar monitor kita, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini adalah struktur dasar HTML-nya. Sebelah kanan ini tampilannya, ya. Bukanya pakai apa? Browser. Bisa pakai Opera, Mozilla, Internet Explorer atau Chrome ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, bikin ini ada rumusnya. Inilah rumusnya. Yang dari atas yaitu HTML. Nanti pasti diakhiri dengan /HTML. Kemudian ada head/head. Nah, head ini letaknya hanya antara HTML dan body ya. Nah, ketika masuk ke head, di sini ada title latihan 1 dan seterusnya. Nah, latihan 1 ini muncul di mana? Di sini, Bapak Ibu. Di apa ini namanya? Di navbar ya. Navigasi menu, tetapi dia pasti URL-nya. Nah, ini harus muncul nih, latihan 1. Nah, kemudian ada body. Body itu layarnya, semua layar yang ada di sini. Logo, walaupun logo di atas, pasti dia di dalamnya body. Contohnya seperti ini. Center untuk membuat tengah ya. Center itu untuk membuat tengah. Kalau kita lupa menaruh penutup center, nanti semuanya akan center semua, tengah semua. Nah, karena udah ditutup, nah ini udah benar. Center, nah ini si gambar ini memanggilnya adalah SMG SRC sama dengan icon.png, width-nya berapa, height-nya berapa. Nah, itu hasilnya. Kemudian di bawahnya ada H1, this is my first HTML. Nah, ini H1. Kemudian ini H2, home ya. Terus ini HR itu garis. Terus di bawahnya ada menu ya. Di sini ada home, ada blog. Kemudian ada H1 ini, ada 2. Dan penutup ya. Body. Nah, ini nggak kelihatan. /body ya, teman nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh hasilnya ini. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti kita coba praktekkan ya, Bapak Ibu. Ini kita teorinya dulu. Nah, ada lagi nih contoh membuat menu ya. Tampilan HTML-nya sederhananya seperti ini. Nah, Pak, kalau belum diinstal di Notepad++, Visual Studio itu bisa nggak pakai yang lain? Bisa. Di komputer itu selalu ada Notepad ya. Tahu kan Notepad? Bapak Ibu bisa ketik Notepad, itu bawaannya Windows, selalu ada di Windows, berbentuk teks cuma putih aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan itu, nanti tinggal nyimpennya, namanya filenya .html. Nah, seperti itu ya. Nanti baru dibuka tuh di browsernya, tinggal diklik kanan, ada filenya, kemudian open tuh browser apa, ada Mozilla, ada Opera, ada Chrome, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu, center ini pasti nanti di tengah ya. Nah, ini pasti di tengah nih. Mulai dari logo, tulisan H1, H2, menu, terus tabel ini semuanya di center karena sudah dibuat nih center. Nah, inilah tampilan HTML ya. Nah, ini pengertian CSS. Sebelum masuk ke CSS, saya akan memberitahu dulu contoh-contoh HTML ya.
kita buat tampilan HTML, es krim store OID atau detik.com. Nah, ini ada contoh dua website ya. Satu portal berita, yang satu e-commerce. Nah, kita buka es krim ini Campina ya. Gimana nih? Ini kan visualnya ya, Bapak Ibu. Ini visual udah jadi. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti belum banyak yang tahu, bukan, untuk cara membuatnya gimana. Nah, strukturnya adalah kita bisa ngecek ya. Orang orang bukan IT pun bisa juga. Caranya Bapak Ibu tekan Ctrl U kalau menggunakan laptop ya. Saya beritahukan misalkan seperti ini, keyboard. Jika Bapak Ibu menggunakan komputer atau laptop, nah Bapak Ibu kan pasti ada ini kan keyboard. Nah, tekan Ctrl, ditahan, kemudian huruf U. Nanti akan muncul seperti ini. Di samping webnya kita, nanti akan muncul seperti ini. Nah, inilah Bapak Ibu hasil dari pengenalan HTML yang Bapak Ibu pelajari tadi, ya, teorinya. Inilah konsepnya dan berbentuk teks semua, tidak ada gambarnya. Walaupun kita memanggil gambar untuk ini gitu ya, slider ini, tetapi harus diketik ya, diketik dan harus tahu juga judulnya ya, judulnya sih nama filenya apa, terus file gambarnya itu diletakkan di mana, di server mana, di folder mana. Nah, itu harus tahu. Ketika itu udah tahu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini kan ibaratnya mudah ya. Oh, tampilannya gini, gitu kan. Pakai UI UX design kemarin, Figma pasti bisa ya bikin kayak gini kan. Tampilan seperti ini. Nah, ketika penerapannya Bapak Ibu seperti ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu bukan orang programmer sejati, ya pasti pusing ya melihat kode-kode ya seperti ini, panjang, teks semua ini. Gimana cara bikin animasi ini? Ini kalau diklik kok bisa bergerak, ini kalau diklik kok bisa berubah. Nah, ini ada ilmunya di sini. Ada caranya ya, Bapak Ibu. Terus di sini gimana membuat menu, menunya kok bisa apa? Berjejer ke horizontal ya. Ini fungsinya kok bisa. Nah, itu semuanya pakai HTML, JavaScript, dan CSS ya. Ini kalau dijabarkan seperti ini Bapak Ibu, hasilnya seperti ini, cara buatnya pakai ini caranya. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Mungkin apa gitu ya maksudnya kita belajar pemrograman itu bagaimana supaya tahu seperti ini Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu pengguna di awal pengguna, tapi minimal tahu ilmu cara membuat ini gitu ya, websitenya. Nah, inilah caranya ya Bapak Ibu. Ini gambarnya ada muncul semua nih kategorinya dan oke. Detik juga sama ya, Ctrl U. Pasti ada tuh. Strukturnya juga jelas. HTML ditutup dengan paling bawah. Ini ditutup dengan /HTML. Header, ini head, ditutup dengan mana head. Banyak juga nih. JavaScript itu letaknya di head juga. CSS juga bermacam-macam di head juga bisa. Nah, ini juga gambar body ya. Ini sebetulnya body ini. Di dalam body. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita bisa membuat tampilan tampilan seperti ini yang kita harus pelajari dulu ini ya, rumus-rumusnya ini dengan banyak latihan ya. Oke, setelah itu saya balik lagi ke materi. Nah, sekarang menginjak pada pengertian CSS ya Bapak Ibu. Apa itu CSS? CSS adalah
merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki fungsi untuk mengatur properties dari tag HTML agar terlihat lebih menarik, berstruktur, dan teratur rapi ya. Jadi CSS ini membantu HTML Bapak Ibu sebetulnya, karena CSS ini lahir kalau nggak salah tahun 2006-2007 itu mulai ada ya CSS. Kemudian 2009 booming, banyak orang-orang beralih web 1 ke web 1.2 ke web 3 ya. Yang beralih kondisi dari tampilannya yang harus scroll atau zoom in, zoom out ya ketika dibuka di browser lain atau dibuka di handphone lain atau komputer lain. Nah, foto kita atau video kita mungkin hasilnya gepeng, mungkin hasilnya miring, mungkin hasilnya bagaimana kurang pas ya, kurang pas simetris gitu ya. Nah, dengan adanya CSS yang membantu HTML untuk menampilkan yang pas, yang sesuai, maka lahirlah CSS ini ya. Kita bikin melengkung ya, rectangle melengkung. Itu di CSS mudah pakai melengkung. Gambarnya kalau zaman dulu masih kaku, lancip-lancip, tapi dibikin melengkung, lebih ya humanis gitu ya. CSS-nya lebih bagus, tampilan HTML jadi lebih bagus. Nah, CSS ini juga berkembang bersama JavaScript, membuat tampilan animasi, membuat tampilan slider tadi ya, halaman slider. Nah, itu dibantu sama CSS. Jadi CSS itu sangat membantu juga ya buat HTML dan JavaScript. Nah, CSS ini ada 3 Bapak Ibu cara pakainya ya, cara memakainya ada 3. Yang pertama adalah CSS internal CSS. Dia maaf, yang pertama inline CSS ya. Inline CSS itu si kode CSS-nya kita bikin background, kita bikin warnanya berubah, si fontnya, teksnya itu diletakkan di tag HTML-nya langsung. Jadi langsung dibuat di HTML itu. Bisa saja ya. Tetapi para programmer kurang suka kalau CSS itu langsung diletakkan di tag HTML. Karena apa Bapak Ibu? Karena jika nanti ada yang diedit, pasti harus ngedit semua halaman ya. Kita misalkan halaman company profile ada 10 nih, atau 5 atau 10 ya. Nah, kita harus ngedit satu persatu untuk memasukkan CSS itu supaya lebih bagus ya HTML-nya. Nah, suatu hari pengen diedit lagi nih halaman home-nya, pasti ngerubah lagi semua. Mau edit lagi, pasti ngerubah semuanya. Nah, itu tidak efisien ya. Bisa diterapkan langsung di tag HTML-nya, tetapi akan rugi waktu ketika dikerjakan harus sama semua. Itu namanya inline CSS. Itulah positif negatifnya ya. Yang kedua adalah internal CSS. Ini mirip sama inline CSS. Karena CSS-nya masih rumusnya ditampilkan masih di halaman itu sendiri. Misalkan di halaman home ya. Tetapi peletakannya yang berbeda. Contohnya seperti ini. Div ini HTML-nya. Ada di body ya. Dia udah setting latar belakang hitam. Nah, kita bikin settingan latar belakang hitam itu ada di CSS. Rumusnya dibuka dulu style, ditutup dengan slash style, yaitu CSS. Kemudian bikin variabel namanya div. Kemudian backgroundnya colornya black. Nah, kita panggil nih div, kita kasih tulisan yang lain gitu ya. Terus coba kita lihat di browser. Ya, nanti hasilnya pasti kelihatan. Nah, itu positifnya mungkin masih rapi ya, di sininya rapi. Tetapi kelabakan juga kalau kita ngedit semua halaman, karena si CSS-nya itu ada di satu halaman home tadi. Kalau kita ingin merubah halaman about us, kontak us, galeri, pasti repot ya merubah satu persatu CSS ini. Nah, bagusnya yang mana?
para pemrograman memberikan ide adalah di sini eksternal CSS di luar semua 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 rumus untuk CSS, mulai dari bodinya warna apa, terus fontnya pakai font apa, fontnya warnanya apa, ya, hyperlinknya nanti warnanya apa. Nah, semua itu disetting, dibuat di satu halaman khusus CSS. Nantinya halaman CSS ini dipanggil oleh HTML, halaman-halaman HTML tadi dipanggil di halaman home, diambil di halaman kontak us, galeri, dan lain-lain. Nah, inilah yang mungkin menurut saya juga pakai ini ya caranya, pakai external CSS. Supaya kalau kita edit satu, nanti semuanya akan otomatis berubah Bapak Ibu. Karena udah di setting terlebih dahulu variabelnya dan CSS-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh penggunaan CSS internal. Pakai style, ini letaknya di hidden. Kemudian ini HTML-nya, ya, semua udah disetting nih, biar nggak terlalu mepet gimana. Misalkan jarak ini Bapak Ibu, jarak tulisan HTML dan jarak logo. Ini ada jaraknya kan. Nah, itu pakai CSS. Nah, nanti ada margin, ada padding, ya, ukurannya berapa, head berapa, width-nya berapa. Nah, ini juga harus dihafalkan Bapak Ibu ya, karena kita harus mengetahui apa ya namanya, rumus-rumusnya ya. Dan itu banyak sekali di Google, Bapak Ibu bisa pelajari di situ ataupun di YouTube. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu diajari praktek nih seperti ini nih. Praktik membuat website company profile ya menggunakan HTML dan CSS. Kita ingin membuat halaman company profile seperti ini. Ada logo, ada menu. Ini menunya ada dua nih. Ada menu teks sama menu icon. Kemudian di bawahnya ada slider, ya, promosi. Terus di bawahnya ada lagi promo juga nih, produk-produknya ya. Produk-produknya ini, jasa. Terus ada welcome dear visitor, mungkin kata-kata dari ownernya. Terus di samping kanannya adalah YouTube, mungkin video company profile-nya. Nah, tampilnya seperti ini boleh-boleh saja ya, silakan. Idenya silakan, kreatif, yang penting informasinya dapat ya. Karena semua orang pasti menginginkan informasi tersebut. Tinggal desainnya bagaimana gitu kan. Setelah desain udah jadi, gimana penerapan pada HTML dan CSS. Nah, langkah pertama kita buat dulu foldernya, persiapan folder. Kita bikin company profile, bisa diinstal di sini juga, di mana ini? Di apa? Kita terapkan dulu di desktop explore atau di sini virtual code, silakan. Jadi di setting dulu, nanti hasilnya kayak gini nih Bapak Ibu. Kita setting dulu. Nah, di dalam company ada image, ada folder image digunakan untuk menampung gambar-gambar yang berhubungan sama website kita. Bisa logo, bisa apa ya, bendera, icon dan lain-lain. Lightbox digunakan untuk aplikasi Zoom, bukan Zoom seperti ini ya, tapi Zoom gambar. Bapak Ibu pernah lihat nggak gambar kalau diklik nanti muncul lebih besar gitu. Nah, ini namanya lightbox Zoom gitu. Terus ada news image. Kalau web kita itu berbentuk portal berita, kita akan mengisi artikel atau blognya. Nah, kita upload juga kan gambarnya. Nah, uploadnya nanti biar nggak berantakan, tidak masuk ke campur ke image, tapi masuk ke news image. Ya. Terus ada foto member. Jikalau web kita itu ada membernya, ada apa member atau login ya, daftar register. Nanti foto-fotonya masuknya ke sini. Dipisah ya supaya memang betul-betul rapi ya. Orang programmer development harus rapi seperti ini. Supaya nanti developmentnya, maintenance-nya mudah ya. Walaupun beda-beda orang, nanti pasti caranya tahu letaknya di mana.
Kemudian style, nah inilah style, folder style ini digunakan untuk mengumpulkan data-data di CSS. Misalkan tampilannya gimana, nah filenya itu simpan di situ di CSS. Oke. Nah kemudian di bawahnya folder style ini ada index.html. Nanti halaman-halaman yang lain munculnya di bawah sini, kita nyimpannya ya. Ada index, ada about us, ada home, ada blog atau artikel dan lain-lain ya. Semuanya dikumpulkan di sini. Nah, setelah itu kita buat nih rumusnya ya. Ini rumus di HTML-nya, di index HTML. Kita setting dan ini adalah CSS-nya ya. Di CSS-nya mulai dari body, background-nya hitam. Kontainer ini posisinya di tengah di body ya. Ini udah ada ukurannya, width-nya berapa, height-nya berapa. Kemudian di header nanti pakai background apa, di slidernya pakai slider apa, terus kontennya warnanya apa, backgroundnya, terus fontnya apa. Akhirnya kemudian selain ini CSS-nya ya, setelah itu kita panggil di HTML-nya link style folder style plus style CSS. Lihat hasilnya. Nah ini hasilnya ya, hitam dan ini udah terbentuk walaupun belum ada isinya karena ini masih kosong nih. Baru kita setting tag-nya. Ada tag wrapper, tag header, slider, content, footer. Nah ini header. Nah itu slider. Nah itu apa? Nah, ini semua hubungan dari indeks dan HTML dan CSS. Nah baru kita masukin nih logo, kayak logo ya. Logo kita masukin, kita bikin di HTML-nya logo. Habis logo ada menu. Ini menunya udah diinstal. Nah ternyata masih kurang benar karena CSS-nya belum ada ya. Semuanya numpuk di sini, folder numpuk, kamera maupun temen numpuk di situ. Nah akhirnya terciptalah ini settingan untuk CSS ya. Untuk logo margin topnya sekian, margin top itu atas ya, jarak atas. Margin left sekian, float left. Menunya float right, posisi dari kanan dan lain-lain ya. Semuanya ini adalah setting di CSS. Kemudian kita panggil, hasilnya adalah seperti ini. Udah semakin rapi ya. Ini logo, ini menu, tinggal nanti masukkan di sini icon-iconnya ya. Kemudian slider. Nah, itulah fungsi dari HTML dan CSS ya, dipanggil. Hasil dari file CSS akan dipanggil di HTML. Kemudian next project di pertemuan kedua ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Artinya apa? Pengenalan ini baru hari ini saja ya, Bapak Ibu, pengenalan tentang pengertian HTML dan CSS dan contoh-contoh letaknya HTML di mana, CSS di mana ya, dan tinggal dipraktekkan saja untuk pertemuan keduanya nanti ya. Apakah hari Senin? Saya tidak tahu. Bapak Ibu bisa tanyakan ke babastudio.com untuk informasi lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu, materi hari ini hanya sebentar ya, sekian ini. Bisa Bapak Ibu tanya jawab, sesi tanya jawab silakan. Pakai terus mungkin bisa bertanya tentang kartu prakerja maupun kemarin yang UI UX design Canva, silakan ya. Bisa di-share, ditanyakan ke kami ya. Untuk beli domain hosting misalkan ya, ketika udah jadi ya, ini informasi lanjut ya. Kalau udah jadi Pak, gimana nih? Desain udah jadi ya, webnya HTML juga udah jadi, udah dikerjakan ya sama teman programmer misalkan. Selanjutnya adalah Bapak Ibu harus beli domain dan hosting. Misalkan beli domainnya itu kita cek di rumah web misalkan ya. Banyak sekali ya di Indonesia ini, ada rumah web, ada jagoan hosting, ada hostinger, ada ada hostinger, banyak sekali ya. Nah, kita cek dulu nama domainnya apa.
ya. Kita cek dulu biayanya berapa. Misalkan Bapak Ibu usahanya apa nih? Misalkan usaha jualan produk apa ya? Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang jualan online nggak? Silakan coba dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Apa pertanyaannya? Apakah Bapak Ibu pernah jualan online? Jika pernah, jualan apa Bapak Ibu untuk barangnya gitu? Kategorinya apa? Produknya apa? Nanti kita akan praktek nih beli domain ya, beli domain dan hosting. Silakan. Mungkin ada nggak yang jualan online? Kalau tidak ada, ya mungkin saya kasih contoh ya. Misalkan produknya ini emping melinjo, tahu Bapak Ibu ya? Makanan emping melinjo, melinjo. Nah, emping melinjo itu kan satu pohon mungkin bisa digunakan untuk kita jual bermacam-macam ya. Contoh daun melinjo buat sayur, bisa kan? Daunnya buat penyedap sayur juga bisa kan? Daun emping melinjo. Itu yang mudahnya ya, itu bisa kita jual loh di Shopee, di Lazada, di Tokopedia ya, bisa menghasilkan uang. Nah, apalagi kita mau beli domain hosting, jadi kita kelola sendiri kan webnya. Nah, emping melinjo, itu daunnya bisa kita jual. Terus ininya, buahnya yang masih mentah, yang masih mentah pun bisa kita jual, yang udah matang, yang udah kering, dijual juga. Dua-duanya bisa. Jadi ada buahnya bisa yang sebelum mentah dan sesudah yang matang ya. Yang mentah itu bisa kulitnya kan diambil buat sayuran juga kan, kulit melinjonya. Nah, dikeringkan dulu gitu kan, dijemur. Nah, yang sudah matang nih bermanfaat lagi, dibikin emping kan, dibikin kerupuk emping. Nah, empingnya ada dua model nih, masih mentah atau udah digoreng. Nah, itu bisa dijual berbarengan gitu ya. Jadi kita beli domain nih, misalkan jual emping melinjo. Nih, jual emping melinjo. Cek domainnya, udah ada yang punya belum? Jadi kita mau bisnis emping melinjo nih, kita punya, walaupun bukan punya kita, tapi kita kolaborasi sama teman-teman pengusaha atau apa ya, UMKM emping melinjo. Kita kita ngajak nih, Pak, ayo saya jualan online, saya punya domainnya nih Pak, punya hostingnya, saya bantu jualin Pak. Gitu. Nanti bagi hasil kan, seperti itu ya. Kita lihat apakah domainnya, alamat jual emping melinjo sudah ada yang punya. Nah, masih kosong nih Bapak Ibu. Jual empingmelinjo.id, jual empingmelinjo.com nih Bapak Ibu tinggal pilih nih harganya ya. .org ada yang per tahun, yang .id per tahunnya 219, yang .com 160.000, lebih murah nih per tahun ya. Per tahun kita sewa nama ini per tahun 160.000. Nah, misalkan kita beli ini ya Bapak Ibu, daftar. Kemudian lanjutkan. Nah, mau beli hosting nggak? Nah, kalau kita mau beli hosting, kita coba kita hosting yang mana. Space-nya ini macam-macam ya. Ada 1 GB, ada unlimited. Terus ini kita bisa beli per bulan atau per tahun langsung ya. Nah, per tahun, per bulannya cuma 20.000 ya. Kita cek nih domain dan hosting tadi berapa totalnya ya, kita bayar. Ini terus kemudian next. Kita login dulu. Saya login dulu nih. Saya masukkan. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu. Ibaratnya desain udah jadi, websitenya udah jadi ya. Tinggal kita beli domain ya. Tinggal beli domain. Nah, total yang kita belanjakan Bapak Ibu 430.000. Untuk beli domain 160.000.
untuk beli hostingnya, nyimpan filenya dan database sekian, 214.000. Terus ada PPN 42.000, totalnya 430.728 rupiah. Ini untuk 1 tahun. 1 tahun ya, berarti kalau per bulannya, kita hitung per bulannya. 430.728 dibagi 12 bulan. Bapak Ibu mengeluarkan uang 36.000 sebulan untuk biaya ini ya, sewa domain dan hosting ini. Ya, mudah-mudahan setiap penjualannya kalau sehari, misalkan ada yang beli, untungnya 5.000 rupiah misalkan. Dalam 1 hari ada yang beli 10 orang. 5.000 kali 10, misalkan 50.000, itu sudah buat biaya ini ya. Nah, lebihnya keuntungan kita dan apalagi diekspor nanti ya lebih besar lagi ya. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih mengembangkan lagi, dari kampung kelurahan ini menghasilkan seminggu berapa kilogram gitu ya, kilogram emping melinjo, daun melinjo, terus bikin emping melinjo yang udah matang atau yang masih mentah, yang masih kering tuh ya, tinggal digoreng sendiri sama netizen. Terus nanti kolaborasi emping melinjo yang model manis, ada gulanya kan, ada kan kayak gitu kan, dibikin asin, dibikin manis. Nah, itu ide-ide kreatif orang pebisnis ya. Itu full melinjo doang Bapak Ibu ya. Jualan emping melinjo doang. Ya, Bapak Ibu kolaborasi sama kampungnya, desanya, ayo kita jualan online, kita budidaya melinjo ya. Kemudian alhamdulillah nih, misalkan banyak banyak order, kita kelabakan nih, kita ngambil lagi ke desa sebelah ya, atau ke kota sebelah, join lagi, bagi hasil lagi, dan akhirnya ya silaturahmi ya Bapak Ibu, silaturahmi antar kampung, antar desa, emping melinjo sekota itu ditanam bareng-bareng, dijual bareng-bareng, ya alhamdulillah desa itu maju kan, berkat yang kegigihan kita ya, hasil dari pembelajaran online di babastudio.com dan kartu prakerja itu sangat bermanfaat ya, seperti itu. Online baru se-Indonesia. Kalau ada orang Malaysia datang atau nyari melinjo ya di kampung kita, ya kita maju lagi seperti itu. Inilah konsep atau hasil dari website ya Bapak Ibu. Beli domain dan hosting sekitar segini. Suatu hari kalau trafficnya banyak yang order ya Bapak Ibu, ada yang beli, semua pengen melinjo misalkan. Melinjo itu kan ramai ketika mungkin pas lebaran ya Bapak Ibu. Sebelum lebaran atau pas puasa Ramadan. Nah, itu biasanya kan orang ya sambil silaturahmi datang, disuguhi, dikasih emping melinjo kan. Nah, itu biasanya rame kan. Nah, itulah momen-momennya. Mungkin yang traffic naik di acara-acara seperti itu. Atau acara hajatan ya, pernikahan. Itu kan di bulan-bulan apa gitu kan. Nah, itu biasanya penjualan melinjo meningkat. Nah, itu baru contoh aja Bapak Ibu ya. Contoh kita jualan produk satu. Cuma produknya sama satu, emping melinjo. Produknya temanya satu, tapi produknya macam-macam ya. Ada produknya daun melinjo, ada kulitnya melinjo buat sayuran, buat obat juga kalau salah. Terus emping melinjo yang masih mentah bisa dijual, misalkan dijual per kilo berapa, per 2 kilo berapa, ya udah di paket-paket ya. Nah, kemudian ada yang yang udah digoreng melinjo. Jadi ada Bapak Ibu punya tim sendiri. Ini digoreng, di packaging, diplastikin, terus diukur timbangnya 500 gram, 1000 gram. Nanti tinggal kita upload tuh ke website. Kita tampilkan produk-produknya ya. Produk emping melinjo yang 100 gram berapa harganya, yang 500 gram berapa harganya. Nah, orang bisa pilih langsung kan, kayak gitu. Nah, bisa dijual di web kita, bisa juga dijual di marketplace. Jadi nanti orang masuk bisa dari mana saja ya yang beli, seperti itu. Ya, begitulah Bapak Ibu ya, intermezzo dari kami.
bisnis online tidak jauh seperti itu ya, karena kita juga pernah pengalaman jualan online seperti itu. Kesahnya ada, ya seperti itulah ya, kehidupan eh, Rizky dan lain-lain ya. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, jika tidak ada, mungkin kita masuk ke ice breaking. Kita udah istirahat ya, istirahat sebentar. Ice breaking nanti akan kita tutup jam 11:05 untuk review sedikit hasil eh, pembelajaran hari ini. Dan silakan Pak Dadang untuk ice breaking, waktunya ice breaking.
Oke, pada setiap slide akan muncul 3 peristiwa sejarah penciptaan STEAM. Tugas setiap pemain adalah menebak urutan peristiwa sejarah yang benar di chatbook dalam waktu 15 detik. Jawaban pertama ditulis di chatbook adalah yang dinilai benar atau salah. Oke, next ya. Oke, ini ada 3 gambar nih. Ada hukum gravitasi, ada persamaan linear, dan rotasi elektromagnetik. Yuk kita lihat di mana jawabannya. Ya, ini dia ya. Persamaan linear itu diciptakan oleh Muhammad Al-Khwarizmi, hukum gravitasi oleh Isaac Newton, rotasi elektromagnetik oleh Michael Faraday. Nah, soal kedua. Kapan kuparan Tesla diciptakan? Kapan pasta luka diciptakan? Ban karet kapan diciptakan? Ya, next. Oke. Tiga. Ini nih. Ya, ini jawabannya ya. Baterai itu diciptakan oleh Alexander Volta. Teori elastisitas oleh Marie Sophie Germain. Dan ini mesin analitik oleh Charles. Oke. Soal ketiga. Ya. Udah ya. Oke, ini udah. Baik. Sudah Pak ya? Udah.
Oke, Bapak Ibu, kita foto screenshot terlebih dahulu ya Ya, untuk sip. sebelum kita akhiri materi hari ini dan kita review sedikit nantinya. Silakan Pak Dadang untuk foto sesi screenshot yang Ya. kedua. Tolong Mas diaktifkan Ibu Cica Fatmawati, Bapak Ahmad Soleh, Bapak Sugeng Andria, ya, dipaskan pada kamera. Ibu Nita Andriani, Ibu Parti, silakan diaktifkan kameranya. Jangan lupa, oh ya, jangan lupa absensi yang sudah dikirimkan via kolom chat diisi ya, Bapak Ibu. siap ya. Oke, Pak Ahmad Silakan Soleh. Bapak Ibu kameranya diaktifkan untuk foto screenshot yang kedua. Oke, siap. Pak Ahmad belum ya, Pak Ahmad ya? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. Ya, sebentar. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2. Ya, Pak Imam udah lanjut. Baik, terima kasih Bapak Dadang yang sudah membantu membimbing foto screenshot yang kedua. Bapak Ibu, alhamdulillah kita udah tuntas ya, selesai materi pembelajaran UI UX Design ya, dari hari Senin sampai hari Jumat sekarang 5 hari tuntas. Apa demo untuk membuat tampilan-tampilan juga sudah selesai kita buat kemarin ya, dari hari Selasa sampai Kamis kita membuat konsep layout ya, membuat tampilan desktop toko online ya, studi kasus pada toko online. Kita berhasil membuat halaman home, halaman shop, halaman kategori, dan halaman detail produk. Terus kemarin hari Kamis kita juga sudah berhasil membuat tampilan lebih kecil lagi dari tampilan desktop, yaitu tampilan phone atau Android ya, versi Android. Dan itu mewakili untuk versi yang lain seperti iPhone atau tablet ya. Ada tablet juga, tampilannya juga ada di Figma, tinggal kita setting. Nah, di Canva Bapak Ibu juga ada ya settingannya untuk membuat tampilannya yang akan kita buat ya. Misalkan sebagai konten kreator atau iklan nih, atau posting di Instagram itu ada kita bisa buat tampilan reel, kemudian bisa buat status pada IG atau Facebook. Terus kita juga bisa bikin video konten YouTube menggunakan Canva juga bisa ya. Tapi kalau Figma itu kebanyakan konsepnya aja ya, konsep atau alurnya aja. Alur sebuah sistem bagaimana kita buatkan konsepnya terlebih dahulu. Tetapi Bapak Ibu jika menggunakan Canva juga nggak masalah ya, yang penting hasilnya mirip sama ya. Nah itu Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di babastudi.com atau dari YouTube babastudi.com juga banyak ya ilmu-ilmu dari Figma dan Canva. Mungkin demikian ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, sebentar saya informasikan jikalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang kartu prakerja via dari babastudi.com bisa kontak ke CS-nya ya. Sebentar saya kirimkan kontak handphonenya atau WA. Jangan lupa Bapak Ibu membuat kreativitas atau karya ya. Mungkin satu halaman juga tidak masalah. Dan yang kedua, dijawab kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS di akun masing-masing Bapak Ibu ya. Supaya nanti ada penilaian tersendiri, ada informasi atau mendapatkan intensif selanjutnya ya.
barusan saya kirimkan. Jika butuh bantuan silakan menghubungi CS Baba Studio dengan nomor sekian ya, untuk ada pertanyaan, materi dan lain-lain ya. Baik Bapak Ibu, kami mewakili babastudio.com mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jikalau penyampaian kami atau materi dari kami kurang berkenan atau kurang sesuai misalkan, tetapi mudah-mudahan kami yakin ilmu yang kita dapatkan hari ini, dari hari awal sampai hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, buat Bapak Ibu dan keluarganya semuanya ya, beserta intensif yang diberikan dari Kartu Prakerja. Semoga lancar semuanya, sukses semuanya ya, di bidang maupun apapun bidangnya, jasanya, kemudian timnya atau tim atau bidang pekerjaannya apa, mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan mendapatkan informasi atau pelatihan kerja dari Kartu Prakerja dan babastudio.com. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf. Kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.